Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Baik itu berupa nikmat ruhaniyah, berupa keimanan dan keislaman kita. Begitu juga nikmat jasadiyah yang bisa kita rasakan dari kesehatan dan kesempatan kita, yang alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ini dengan harapan mudah-mudahan selalu diliputi oleh rahmat Allah dan dicurai maghfirah darinya. Yang kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah mendakwahkan Islam, menegakkan kalimatullah, menunaikan amanah risalah, memberikan nasihat terbaik kepada ummah, yang mudah-mudahan kita semua sanggup untuk istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menjaga sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita materi sirah nabawiyah masih dengan periode Makkiyah, yang pada kesempatan lalu kita sudah mengkaji tentang Amul Huzni, tahun kesedihan, yaitu tahun wafatnya paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, dan juga istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, yang kemudian kita melihat selama 10 tahun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melalui beberapa tahapan, dari tahapan berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun, lalu kemudian tahun keempat masuk dakwah terang-terangan, sampai akhirnya berkembang dari 1 orang, 2 orang, 3 orang hingga kurang lebih sekitar 40 orang ya. Lalu kemudian masuk Islam juga Hamzah, begitu pula Umar radhiyallahu anhu, yang kemudian diiringi dengan tekanan-tekanan dari Quraisy ya. Di samping tekanan juga rayuan. Bagaimana kita mengkaji pada kesempatan yang telah lalu, bagaimana Rasulullah ditekan, bagaimana Rasulullah dianiaya, bagaimana Rasulullah dicaci maki, termasuk juga sahabat-sahabat Rasulullah tidak luput dari kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh Quraisy itu. Namun kita melihat juga bagaimana Rasulullah dan para sahabat yang minoritas di Makkah itu kemudian sanggup bertahan. Nah, dari pelajaran sirah ini, Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum itu menyimpulkan, mengambil pelajaran yang luar biasa dari keteguhan Rasulullah dan para sahabat ketika ada di Makkah tadi. Apa rahasianya? Mengapa mereka kemudian bisa bertahan? Mengapa mereka kemudian tidak memilih diam saja dengan agamanya itu? Maka pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang rahasia-rahasia tersebut ya, agar kemudian menjadi ibrah, menjadi pelajaran juga untuk kita, agar kita juga kemudian tetap istiqomah bertahan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan mengembangkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Al-Mubarakfuri menyebutkan dalam kitab beliau ada 6 hal yang menjadi faktor-faktor penguat kesabaran dan keteguhan hati dalam mengemban amanah dakwah itu. Yang pertama yaitu tentang iman kepada Allah,
lalu kepemimpinan yang sanggup menyentuh kalbu manusia, lalu kemudian ada perasaan bertanggung jawab pada diri para sahabat, begitu juga keimanan kepada hari akhir, lalu peran Al-Quran dalam menguatkan mereka, begitu juga tentang kabar gembira yang mereka terima dari Rasulullah SAW, yang insya Allah kita akan kupas satu persatu, yang kita bisa ambil pelajarannya dengan baik, sehingga kita bisa melihat ternyata Rasulullah dan para sahabat itu sanggup bertahan karena hal-hal ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, yang pertama yang membuat Rasulullah dan para sahabat mampu bertahan dalam tekanan Quraisy, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita bisa melihat iman ini kan bicara tentang amal hati, perbuatan hati, tidak kelihatan iman itu, dimana kemudian seseorang percaya kepada sesuatu. Maka iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala sesuatunya, yang itu kalau sudah disadari oleh seorang insan, seorang manusia, sudah sampai ke dalam relung hati yang paling dalam, maka manusia ini akan berubah. Ia tidak akan lagi peduli dengan kotornya dunia, peduli dengan kesulitan-kesulitan yang ia hadapi di dalam dunia itu. Kenapa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memunculkan juga kesadaran tentang berbagai macam hal, tentang hak-hak Allah, tentang kewajiban-kewajiban manusia, begitu juga tentang hak-hak Rasul, lalu ketaatan kepada Al-Quran dan seterusnya. Sehingga kemudian hal-hal lain selain beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tidak penting lagi. Nah, ini bagi orang yang kemudian muncul keimanan dalam hatinya. Dan ini kita bisa lihat dalam Al-Quran, seluruh kisah tentang kaum mukminin, dari para Rasul, para pengikut Rasul, ketika kemudian mereka muncul keimanan sesungguhnya, muncul keajaiban-keajaiban dari keimanan tersebut. Kita bisa simak firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-17. Allah berfirman, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya wa mimma yukiduna 'alaihi fin nar ibtigha'i hilyatin aw mata'in zabadun mithluhu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Allah telah menurunkan air, yaitu air hujan dari langit. Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, menurut kadar takaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka arus air itu akan membawa buih yang mengambang, dan dari apa yang mereka lebur, yaitu logam-logam dalam api untuk membuat perhiasan-perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Artinya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan perumpamaan buih, baik dari air yang turun melalui hujan, lalu kemudian menggenang, lalu kemudian mengalir ke bawah sebagai sungai, ada buihnya. Begitu pula logam-logam yang dibakar oleh manusia, apakah itu besi, apakah itu emas, apakah itu perak, yang mengerti tentang perlogaman itu pasti ada buihnya juga yang kotor-kotor itu. Nah, yang disoroti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari buih ini adalah fa amma zabadu fayadhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Maka adapun buih itu fayadhabu jufaa, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, fayamkuthu fil ard, maka ia tetap di bumi. Jadi Allah memberikan perumpamaan terkait tentang iman itu, ya. Yang di situ ibarat air, ibarat logam yang kalau kemudian mengeluarkan buihnya, ya, maka buih-buih itu ini
sebagai perumpamaan sifat orang-orang kafir. Memang nampak, memang muncul, tapi tak bermanfaat, yang pada akhirnya kemudian tidak lagi digunakan orang. Air yang mengalir ketika banjir ada buihnya, buih-buih ini memang nampak, tapi tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat air itu yang akan menumbuhkan tanaman-tanaman yang akan memberi pengairan dan seterusnya. Begitu juga logam-logam yang memunculkan buih itu. Ya. Buih-buih tersebut akan disingkirkan, yang tersisa besinya, emasnya, peraknya itu bermanfaat. Nah, itu. Demikian pula iman itu seperti itu. Ketika kemudian berhadapan dengan kekufuran, kufur itu seakan-akan luar biasa, tapi pada akhirnya nanti kekufuran ini akan hilang, tinggal imannya yang itu bermanfaat untuk manusia tadi. Nah, ini yang kemudian ada pada diri para sahabat itu. Mereka memang menghadapi tantangan-tantangan dari Quraisy, ya. Tetapi ketika kemudian mendapatkan keimanan itu akan tetap bertahan. Sementara kekufuran tadi satu demi satu hilang. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Kemudian penyebab yang kedua, faktor yang kedua yang kemudian mempengaruhi para sahabat adalah kepemimpinan yang menyentuh kalbu. Nah, ini pelajaran yang sangat menarik dari kehidupan Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita bisa melihat Rasulullah SAW ini adalah puncaknya seluruh manusia dalam masalah penerapan akhlak, ya, akhlak yang mulia tentu saja. Dari mulai masa remajanya, masa mudanya, masa pernikahannya, sampai kemudian masa menjadi Rasul hingga akhir hayatnya, itu Rasulullah mewakili kesempurnaan akhlak. Ya. Yang kemudian hal ini tentu saja berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan para sahabat. Sebab kalau saja kemudian Rasulullah SAW itu tidak mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang memuncaki segala macam akhlak, bagaimana kemudian mereka bisa berqudwah, bagaimana mereka bisa berteladan? Ketika melihat ada orang yang luar biasa hebat, akhlaknya luar biasa hebat, imannya kuat, ibadahnya baik, tutur katanya lembut, selalu jujur, amanah, iffah, ya, yang bisa dijadikan contoh dan teladan, maka ketika Rasulullah SAW bertahan dengan keimanannya, mendakwahkan, tidak peduli dengan apa yang diancamkan oleh orang-orang Quraisy, maka para sahabat melihat ini contoh, ini teladan, ini yang harus kita tiru. Kalau Rasulullah sendirian bisa bertahan, kenapa kita rame-rame tidak bisa? Nah, itu. Nah, ini yang bisa kita lihat. Jadi kepemimpinan yang kemudian menyentuh hati itu akan menggerakkan hati-hati tersebut. Maka ini kalau kita terapkan, kita berkaca pada masyarakat kita, negara kita, republik kita, kalau kemudian kepemimpinannya itu betul-betul menjadi teladan, ya, memberi contoh kepada masyarakat, maka akan tergerak. Ya, kita bisa melihat para pemimpin bangsa kita ketika mendirikan republik itu orang-orang yang teladannya luar biasa. Gitu. Kita sebut Pak Karno ketika kemudian memimpin bangsa ini. Atau kemudian kita kenal Pak Natsir, Kiai Haji Agus Salim, kemudian Pak Sudirman, gitu ya, Panglima Sudirman. Itu kan orang-orang yang kemudian menjadi teladan, akhlaknya terpuji, gitu, punya kredibilitas, ya. Sehingga kemudian masyarakat tergerak untuk mengikuti mereka itu. Nah, ini begitu juga kalau kita berkaca pada masa sekarang, pemimpin-pemimpin kita yang masa sekarang ini, kalau kemudian muncul teladan-teladan itu, maka orang pun akan ikut, akan menteladani mereka. Tapi ketika kemudian muncul, kita katakan kasus-kasus korupsi, yang kita kemudian kita melihat kejadian demo tempo hari, itu, masyarakat pun tahu mana yang kemudian bisa diikuti, mana yang tidak itu. Nah, ini berarti apa? Yang menjadi kecerminan buat kita adalah kalau kita kemudian ingin merubah orang, maka mau tidak mau kita pun juga harus menjaga diri kita, menguatkan diri kita, akhlak kita, supaya menjadi teladan. Nah, itu tidak bersikap munafik ataupun standar ganda. Ketika di hadapan orang kelihatan baik, tapi ketika kemudian di belakang meremehkan ataupun kemudian bersikap sombong. Nah, ini tentu saja membuat orang menjauh. Nah, sikap-sikap yang seperti inilah yang kemudian diwariskan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kita bisa melihat generasi sahabat akhlaknya mulia semua. Karena teladannya mulia. Nah, itu.
Maka sebaliknya kita bisa juga melihat bila ada negara yang kemudian akhlaknya buruk, tidak perlu jauh-jauh, lihat pemimpinnya, bagaimana itu. Pasti dari pemimpinnya juga. Kalau di masa lalu Fir'aun itu seluruh negeri Mesir itu rusak akidahnya, kenapa? Ya karena pemimpinnya seperti itu. Tapi kalau kemudian di masa Khulafaur Rasyidin semuanya kemudian menjadi berakhlak, kenapa? Karena pemimpinnya baik. Nah, ini yang kita bisa lihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana sikap orang-orang Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah itu memang mengajak mereka berusaha untuk menjadi pemimpin mereka. Yang kemudian Quraisy sebenarnya itu pun tertarik kepada Rasulullah SAW karena akhlaknya yang luar biasa tadi. Nah, kita lihat di antara yang pernah kita kaji, misalnya ada kisah 3 tokoh Quraisy, salah satunya Abu Jahal, ya, yang diam-diam tertarik ingin mendengar Al-Quran dari Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah malam hari sholat 2 rakaat di hadapan Ka'bah di tengah malam atau per-3 malam terakhir itu diam-diam, itu dikuntit oleh 3 orang ini. Tapi 3 orang ini tidak saling tahu kalau mereka sebenarnya sama-sama mendengar Al-Quran dari Rasulullah. Yang satu dari sudut ini, yang satu dari sudut ini, yang satu dari sudut lain, tapi sama-sama mendengar. Nah, itu. Yang kemudian mereka setuju sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari ayat-ayat tersebut. Nah, itu. Lalu kemudian pada satu kesempatan 3 orang ini bertemu, lalu kemudian saling bertanya, kamu dengar Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad itu? Awalnya malu-malu untuk mengakui, tapi ternyata 3 orang ini akhirnya mengakui bahwa mereka sebenarnya juga mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Gitu. Tapi karena kekufuran, ya, pengingkaran dari mereka ini, kebenaran yang dikandung di dalam Al-Quran itu tidak menyentuh hati mereka. Salah satunya Abu Jahal menyampaikan yang disebutkan dalam salah satu riwayat dari Ibnu Katsir. Abu Jahal itu menceritakan, kabilahku dengan kabilah Bani Abdul Manaf itu bersaing. Kalau mereka memberi makan jamaah haji, kami memberi makan. Kalau mereka memberi tumpangan transportasi kepada jamaah haji, kami memberi tumpangan. Kalau mereka kemudian memberi bantuan, kami pun memberi bantuan. Tetapi ketika kemudian dari Bani Abdul Manaf ada klaim bahwasannya kami punya orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah kami tidak bisa menyaingi itu. Lalu kemudian Abu Jahal mengatakan, wallahi, demi Allah, kami tidak akan beriman kepadanya dan tidak akan membenarkannya. Jadi pendorongnya bukan karena kemudian kebenaran, dia tahu itu kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tetapi yang karena persaingan antar kabilah itu, jadi ini secara politik ya, persaingan politis tadi membuat dia memilih untuk menjauhi Rasulullah SAW dan tidak beriman dengan ucapan-ucapan Rasulullah. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat dalam surah Al-An'am ayat 33. Nah, kita bisa lihat nanti bagaimana Abu Jahal ini. Jadi Abu Jahal menyatakan, kami tidak mendustakanmu, tetapi kami mendustakan apa yang engkau bawa. Artinya Abu Jahal itu mengakui Rasulullah SAW itu orangnya jujur, amanah, tidak pernah dusta, tetapi tidak yakin kemudian Al-Quran itu benar. Nah, karena itu kemudian dalam surah Al-An'am ayat 33 ini Allah berfirman, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui bahwa sesungguhnya apa yang mereka katakan itu betul-betul membuatmu bersedih. Artinya ketika orang-orang Quraisy kemudian mengingkari, tidak mau beriman, itu Rasulullah sedih. Sedih apa? Ya, sedih yang pertama karena ditolak. Sedih yang kedua karena Rasulullah menyadari ini orang kasihan gitu. Dalam kondisi kufur mestinya diselamatkan tapi tidak mau selamat. Itu sedihnya begitu. Jadi para Rasul itu bukan kemudian kalau ditolak itu lalu kemudian bersikap apatis atau tidak peduli, enggak, kasihan. Makanya kemudian para Rasul itu meskipun ditolak berusaha lagi, mencoba lagi. Nah itu. Ya kalau kita bayangkan begini, kalau jenengan jadi sales,
itu punya produk menawarkan kepada masyarakat. Kalau kemudian ditolak sekali, mungkin masih berusaha 2 kali, 3 kali, 10 kali, 15 kali, 20 kali ditolak, kira-kira bagaimana? Lesu. Sudah berhenti cari pekerjaan lain, kan begitu. Tapi Rasulullah tidak, ditawarkan, ditolak, ditawarkan, ditolak. 10 tahun menawarkan itu ditolak. Hanya 40 orang yang kemudian menerima tadi. Tapi apa kemudian Rasulullah berhenti? Tidak. Kenapa? Kasihan. Ini satu kota, kasihan. Bagaimana kalau kemudian mereka terkena adab Allah gara-gara syirik? Nah, itu. Maka kemudian Rasulullah tidak berhenti tadi. Jadi dalam ayat ini kemudian fa innahum la yukadzibunaka. Maka sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan engkau wahai Muhammad. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Tetapi orang-orang yang zalim itu selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Yang dimaksud di sini adalah kelompoknya Abu Jahal itu. Mereka tidak mendustakan Rasulullah, tapi yang mereka dustakan Al-Qur'annya. Nah, itu. Artinya dari bangsawan Quraisy sendiri sebenarnya tidak mendustakan Rasulullah secara pribadi, secara personal, tetapi apa yang dibawa saja yang didustakan oleh mereka. Kemudian kita bisa juga melihat kisah bagaimana Rasulullah SAW digunjing oleh warga Makkah. Setiap kali tawaf sekali mereka gunjing. Itu si Muhammad nanti lewat lagi bergunjing lagi. Ketika 3 kalinya Rasulullah mendatangi mereka. Ataitukum bidzabhi. Aku mendatangi kalian dengan penyembelihan. Artinya ancaman ini. Kamu ini diingatkan, diberitahu, tapi kemudian ngeyel, lalu kemudian diancam Rasulullah. Aku datang kepada kalian dengan satu pembantaian terhadap kalian nanti. Kalau kalian tetap dalam kondisi kekufuran begini. Begitu mendengar ucapan Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy yang tadi menggunjing beliau bukan kemudian nantang Allah, dusta, tidak begitu. Justru takut mereka. Takut dengan ancaman Rasulullah SAW. Nah, kita bisa bayangkan di masa sekarang, kalau kemudian ada kaum minoritas yang kemudian mengancam kaum mayoritas, kira-kira bagaimana mayoritasnya? Pasti akan sombong. Kamu minoritas, sok macam-macam, kan begitu. Tapi tidak dengan warga Makkah itu. Ketika kemudian Rasulullah mengingatkan, aku mengancam kalian dengan pembantaian seperti itu, mereka takut, khawatir betul. Sebab apa? Rasulullah orang yang tidak pernah berdusta. Kalau Rasulullah mengatakan akan ada pembantaian terhadap orang-orang yang kemudian tidak beriman kepada Allah, pasti mereka takut. Sehingga kemudian orang yang menggunjing paling keras pun akhirnya Muhammad sabar, jangan begitu. Sampai takut begitu. Saking khawatirnya, padahal mereka mayoritas. Kemudian ada kisah lagi, misalnya ketika Rasulullah SAW sujud, lalu kemudian dikasih kotoran onta, isi perutnya onta ditimpakan kepada Rasulullah SAW, lalu kemudian Rasulullah berhasil bangkit dibantu oleh putrinya, lalu Rasulullah berdoa dengan keras di hadapan mereka, ya Allah, alaika bi fulan wa fulan wa fulan, hancurkan si fulan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang disebut namanya takut betul. Tidak ada yang kemudian omong kosong, nggak ada begitu. Takut betul. Artinya apa? Mereka tidak pernah mendustakan Rasulullah SAW secara personal, secara pribadi, tidak pernah. Nah, itu. Jadi orang Quraisy sendiri pun itu sebenarnya takut dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu. Kemudian kita juga melihat bagaimana Rasulullah SAW mendoakan putranya Abi Lahab yang bernama Utbah. Yang kita tahu Rasulullah itu kan punya 2 anak perempuan yang dinikahkan dengan 2 putranya Abu Lahab, Ummu Kulsum dan Ruqayyah gitu kan. Yang kemudian salah satunya menikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Begitu Rasulullah mendakwakan Islam, Abu Lahab minta kepada putra, ceraikan itu istri-istrimu. Ceraikan itu istri-istrimu yang dari Muhammad. Artinya putrinya Muhammad, diceraikan. Tidak cukup sampai itu, Utbah kemudian mendatangi Rasulullah, diludahi Rasulullah, tapi nggak sampai. Tidak sampai kena. Yang kemudian dia sampaikan kekufurannya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah kemudian mendoakan, Allahumma irsil alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, utus untuk si fulan Utbah ini salah satu dari anjing-anjing.
Yang mendengar itu Utbah ketakutan. Gitu. Padahal mestinya kan kalau tadi nekat berani mengejek Rasulullah SAW, kenapa kemudian ketika didoakan lalu kemudian takut seperti itu? Gitu. Sehingga kemudian ketika betul-betul Utbah dalam perjalanan ke Syam itu melihat seekor singa di malam hari, Utbah ketakutan lalu kemudian menyatakan, demi Allah Muhammad telah membunuhku padahal dia ada di Makkah. Itu saking takutnya. Artinya apa? Bukan masalah takutnya. Mereka membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Contoh lain misalnya Ubay bin Khalaf, musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa jahiliyah, itu mengancam akan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Tapi dibalas oleh Rasulullah, justru aku yang akan membunuhmu, insya Allah. Mendengar ucapan itu, Ubay bin Khalaf langsung ciut. Padahal tadi nanti aku akan bunuh engkau. Dibalas Rasulullah, nah, aku yang akan membunuh, insya Allah. Takut. Gitu. Dan betul-betul takut ketika kemudian apa? Dalam perang Uhud, Ubay bin Khalaf ini ikut, lalu kemudian oleh Rasulullah dilempar dengan besi yang melukai lehernya. Tidak sampai meninggal, lecet begitu saja atau luka sedikit gitu. Yang luka itu kemudian terus menerus membesar sampai dia kemudian, ya kalau bahasa kita kena tetanus gitu. Ya. Infeksi sampai akhirnya kemudian ketika mendekati kota Makkah, pulang dari Uhud itu badannya panas, demam, ya, sakit parah. Ya. Yang kemudian dia menyatakan, justru seandainya ia meludah kepadaku, niscaya aku akan mati. Jadi dia yakin Muhammad lah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membunuh dirinya. Nah, itu. Jadi betul-betul khawatir dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pula tentang nubuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang Umayyah bin Khalaf. Ya. Satu ketika Sa'ad bin Mu'ad, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, menyampaikan kepada Umayyah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa kaum muslimin nanti akan membunuhmu. Wah, itu takut luar biasa. Gitu. Umayyah ini, yang karena takutnya, karena khawatirnya, dia tidak mau kemudian keluar Makkah, diajak perang tidak mau pokoknya. Nah, itu. Tapi akhirnya kemudian Abu Jahal datang. Masa kamu takut? Masa kamu pengecut? Kamu nggak mau membela Tuhan-Tuhan dewa-dewa kita itu? Akhirnya kemudian ya sudah. Lalu kemudian dia siapkan onta ataupun kendaraan ataupun kuda yang paling cepat. Bukan kemudian supaya bisa sampai di Badar dengan cepat, enggak, supaya kalau ada apa-apa bisa kabur secepat mungkin. Nah, itu saking takutnya itu. Yang ketika kemudian mengeluarkan kudanya tersebut, istrinya komentar, kamu apa nggak ingat bahwa Muhammad itu sudah mengancammu akan membunuhmu? Nah, aku ingat, justru karena aku ingat itu aku siapkan kuda yang cepat, kalau ada apa-apa aku bisa lari kabur. Nah, itu artinya dari seluruh rangkaian kesaksian dari kaum Quraisy ini terbukti bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pemimpin yang memang betul-betul ucapannya itu ditakuti. Ya. Apa yang disampaikan itu betul-betul dipercaya. Nah, ini yang kemudian berpengaruh kepada para sahabat. Sehingga kemudian kalau Rasulullah ngomong begini, mengancam ini, mengancam itu, para sahabat akhirnya menjadi berani, menjadi kuat, sehingga kemudian mereka tetap teguh ketika ditekan oleh orang-orang Quraisy di Makkah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebaliknya dari kalangan para sahabat, kenapa juga kemudian mereka tetap teguh itu? Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW yang kemudian mencontohkan akhlak yang baik itu, lalu keteguhannya itu juga berpengaruh. Dan ini kita bisa melihat dari sahabat beliau yang paling dekat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Jadi rata-rata para sahabat, lebih baik aku yang kemudian terkena pukulan atau aku yang terkena gempuran daripada Rasulullah SAW. Itu seluruh sahabat begitu. Ya. Maka kemudian para sahabat kalau bertemu dengan Rasulullah dipanggil misalnya, ya Sa'ad, labbaik ya Rasulullah, ja'alani Allah fidaka, mudah-mudahan Allah menjadikan aku sebagai penebus dirimu. Selalu begitu para sahabat itu. Nah, salah satu yang membuktikan hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipukuli rame-rame oleh orang-orang Quraisy.
itu yang membantu Abu Bakar As-Siddiq. Melompat beliau, menghalangi mereka, mendorong mereka, menyelamatkan Rasulullah. Rasulullah kemudian bisa lolos. Tapi sebagai gantinya Abu Bakar As-Siddiq dipukuli sampai kemudian nyaris pingsan. Tetapi karena memang bangsa Arab saat itu kesukuannya kuat, Abu Bakar As-Siddiq ini diselamatkan oleh sukunya, kabilah, yaitu Bani Tamim. Diselamatkan, diangkat dalam kondisi setengah pingsan tadi, dibawa masuk ke rumahnya. Nah, yang di situ kemudian Bani Tamim mengira, wah ini Abu Bakar meninggal ini, dipukuli rame-rame seperti itu. Tapi ternyata sore hari siuman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi begitu siuman, yang dipikirkan apa? Bagaimana Rasulullah, selamat atau tidak? Nah itu. Jadi bukan bagaimana dirinya, tidak, tapi bagaimana Rasulullah, selamat atau tidak? Yang justru kemudian Bani Tamim, kamu kok repot-repot ngurusi Muhammad, itu kamu itu sudah mau mati sudah. Nah, itu. Yang kemudian disampaikanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada ibunya, Bu, tolong cari Rasulullah SAW, ya. Beri dia makan, beri dia minum. Nah itu. Jadi yang ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq itu Rasulullah, beri makan, beri minum. Yang kemudian karena memang tidak ada kabar, akhirnya ibunya Abu Bakar ini mengunjungi Ummu Jamil bintu Khattab, lalu kemudian mengajak keduanya mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, lalu disampaikan bagaimana Rasulullah tadi. Lalu kemudian Ummu Jamil menyampaikan tidak ada apa-apa, ya, tenang. Tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan, aku tidak akan tenang, aku tidak akan makan makanan apapun atau minum minuman apapun sebelum aku bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya sekarang belum aman. Sebab apa? Orang-orang Quraisy masih heboh dari siang tadi. Nah begitu malam, baru akhirnya Abu Bakar As-Siddiq yang dalam kondisi kesakitan tadi itu dipapah oleh dua orang wanita itu, menemui Rasulullah SAW. Artinya apa? Kita bisa melihat di sini bagaimana para sahabat itu melihat Rasulullah sebagai pemimpin yang kemudian harus dijaga. Yang berarti kita bisa melihat juga kalau Rasulullah kemudian diganggu seperti itu, para sahabat rela kalau kemudian harus berkorban untuk Rasulullah SAW. Ini yang kemudian membuat para sahabat itu bertahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, poin yang ketiga, mengapa kemudian para sahabat itu bisa bertahan di tengah tekanan tadi, adalah perasaan bertanggung jawab. Tadi sudah saya singgung sedikit tentang bagaimana Rasulullah itu kasihan kepada penduduk Makkah itu. Begitu juga para sahabat itu, mereka merasa bertanggung jawab atas keselamatan seluruh umat manusia. Kenapa begitu? Sebab perjuangan dakwah ini bukan hanya masalah satu suku Quraisy saja atau kebaikan Makkah saja, tetapi ini bicara tentang dakwah untuk seluruh umat manusia. Karena itu kemudian mereka melihat kalau seandainya mereka menyerah, kalau seandainya mereka kemudian tidak mendukung Rasulullah, meninggalkan Rasulullah, lalu kemudian api dakwah ini padam, maka itu jauh lebih membahayakan umat manusia. Kenapa? Karena bahaya akidah itu bahaya terbesar untuk umat manusia. Kalau kemudian mereka musyrik, kalau kemudian mereka kufur, itu jauh lebih berbahaya daripada mereka terkena ujian, dipukuli orang atau dikeroyok orang atau bahkan dibunuh orang. Nah ini para sahabat tahu itu. Ya. Karena itu kemudian kita bisa melihat kenapa para sahabat, Bilal bin Rabah dipukuli, ditindih batu, hanya mengucapkan ahad, ahad. Sumayyah itu sampai kemudian ditusuk menggunakan tombak hingga meninggal. Umar bin Khattab itu juga dipukuli rame-rame, Abu Bakar As-Siddiq juga demikian. Banyak yang terkena seperti. Tapi kenapa bertahan? Sebab kalau mereka kemudian tidak bertahan, siapa nanti yang menyelamatkan umat manusia? Nah ini kesadaran ini. Nah kalau kita bercermin dari kekuatan ini, kita terkadang kemudian melupakan itu. Jadi dalam berdakwah itu lebih cenderung kepada bagaimana kemudian kelompok saya kuat, kelompok saya lebih hebat, kelompok saya lebih cerdas, kelompok saya lebih berkelanjutan, berkesinambungan, kelompok saya lebih modern. Nah itu. Bukan kemudian bagaimana caranya kemudian kita merangkul manusia ini agar selamat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah itu yang membedakan.
Sebab apa? Kalau kita kemudian berjuangnya sekedar kemudian untuk menunjukkan diri kita, yang bahasa ringkasnya kita riya dengan perjuangan dakwah itu, maka tidak akan menggerakkan umat manusia untuk mendekat. Tetapi kalau kita tujuannya menyelamatkan, nah ini berbeda. Itu. Kalau tujuannya kita menyelamatkan, menasihati orang itu untuk menyelamatkan, jangan sampai kemudian tersesat, itu berbeda. Sebab apa? Namanya orang menyelamatkan itu terus menerus usahanya, tidak akan sekali saja. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang keempat adalah iman kepada hari akhir. Sebab apa? Beriman kepada hari akhir itu akan memperkuat rasa tanggung jawab. Sebab apa? Ketika orang kemudian tahu nanti di akhirat itu akan dihadapkan di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian nanti akan ditimbang amal perbuatannya itu, lalu kemudian nasibnya nanti kalau tidak ke surga ya ke neraka. Ini kan menimbulkan kesadaran. Orang yang sadar tentang hal itu pasti kemudian ayo kita masuk surga rame-rame gitu. Pasti mengajak orang lain. Ketika kemudian melihat ada orang kita katakan kafir, orang non muslim yang kemudian ini kasihan, ayo masuk surga sama saya. Nah itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sebab melihat bagaimana nanti kemudian pertanggungjawaban di hadapan Allah itu luar biasa. Karena itu kemudian Rasulullah SAW ketika di sofa yang kemudian di hadapan kaum Quraisy menyatakan bahwa beliau adalah utusan Allah, beliau membawakan kabaran tentang akan ada surga dan neraka kelak di hari akhir. Lalu kemudian dia ingatkan, wahai bibiku, wahai pamanku, wahai Fatimah, aku tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan kalian. Nah itu, selamatkan diri kalian. Nah, itu. Yang berarti apa? Menunjukkan bagaimana Rasulullah itu kasihan dengan orang-orang ini. Ini tidak selamat kalau ke dalam kekufurannya. Nah itu. Maka kemudian para sahabat melihat ini bertahan juga untuk tetap dalam jalan dakwah. Kemudian saya lanjutkan berikutnya, yang kelima yaitu tentang Al-Quran ya, yang juga membuat para sahabat itu bertahan. Al-Quran menjadi faktor yang juga membuat para sahabat sanggup untuk bertahan di tengah tekanan. Salah satunya kita bisa melihat dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, wazulzilu, dan diguncang, hatta yaqular rasul, hingga Rasul pun mengucapkan, walladzina amanu ma'ahu, begitu juga orang-orang yang beriman kepadanya, mata nasrullah, kapan itu pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Nah ini menjadi pemicu kenapa kemudian para sahabat juga sanggup bertahan gitu. Jadi kalau memang mengaku beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kalau tidak diuji, diberi kesenangan terus, nah ini perlu hati-hati. Iman Anda bagaimana? Itu salah satunya. Maka para sahabat ketika kemudian ditekan seperti itu, ini ujiannya. Ini caranya kalau memang ingin masuk surga. Itu pasti ada ujiannya. Tidak dilepaskan begitu saja mengucapkan aku beriman, tapi kemudian tidak ada ujiannya. Meskipun Rasulullah kemudian mengajarkan bahwa ujian itu tergantung memang kepada orangnya. Ada orang yang diuji luar biasa, sehingga kemudian Rasul sampaikan ujian yang paling berat itu dialami oleh para Rasul. Iya, memang kita tahu para Rasul semuanya diuji dengan ujian yang tidak sanggup dilakukan oleh orang biasa. Baru kemudian orang soleh berikutnya, lalu kemudian di bawahnya terus. Sehingga dari itu kita bisa bercermin. Kalau kita kemudian menempati posisi Rasul diuji dengan ujian seperti ini, belum tentu kita kemudian mampu bertahan. Nah itu kenapa? Keimanan kita kurang. Jadi Al-Quran menyampaikan itu, bahwasannya ini jalannya, sehingga kemudian para sahabat tahu dan paham, oh memang begitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian yang terakhir yang juga membuat para sahabat bertahan adalah al-bisyarah ataupun kabar gembira yang diberikan oleh Al-Quran terhadap kemenangan-kemenangan kaum mukminin nanti ya.
Dan itu memang dijanjikan. Ada banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang nubuat-nubuat tersebut. Ada disebutkan misalnya surah As-Saffat, Allah berjanji menolong dan memenangkan tentaranya. Surah Al-Qamar itu Allah menyebutkan bahwa orang-orang kafir itu akan dikalahkan. Begitu juga surah As-Sad, orang-orang musyrik itu akan dihancurkan, ya. Termasuk juga misalnya Allah memberikan kabar gembira bagi orang yang berhijrah ke Habasyah, ke Madinah. Begitu juga tentang kisah-kisah umat terdahulu, bagaimana misalnya Nabi Yusuf itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya. Nah itu, sehingga kemudian para sahabat tahu, oh iya, memang ini jalannya. Kalau memang kemudian ingin bertahan, ya ini gitu. Tahu bahwasanya ada kabar gembira yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang membela agamanya tadi. Nah, dari ini semua mudah-mudahan kita kemudian bisa menjadikan itu sebagai pelajaran buat kita. Kalau kita kemudian ingin bertahan istiqomah dalam agama kita ini, istiqomah dalam hidup kita ini, dalam jalan Allah itu tadi kita ingat bagaimana iman, bagaimana kemudian menjadikan Rasulullah sebagai teladan, bagaimana kemudian mengkaji Al-Quran itu supaya kita punya inspirasi dalam hidup kita, selalu bertahan gitu. Termasuk juga mengimani kabar gembira. Setidaknya kaum mukminin sejelek apapun kehidupannya di dunia itu ujung-ujungnya surga. Nah itu iman. Jadi jangan sampai kemudian seorang mukmin itu ragu-ragu. Sering itu kemudian ditanyakan, saya khawatir kalau kemudian tidak masuk surga. Enggak, Anda harus yakin, Anda mukmin, sudah beriman itu sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah nanti kemudian mampir, ya itu memang sesuai dengan takdir kita. Tetapi usaha kita setidaknya kemudian beriman kepada Allah itu sudah menjadi jalurnya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sedikit waktu barangkali mungkin ada yang hendak ditanyakan. Monggo. Hasanah. Yeah. Kalimat uswah itu kalau tidak ditujukan pada Nabi itu ada sebuah perbedaan. Kita gunakan kalimat qudwah. Qudwah. Iya. Itu konteksnya gimana? Tidak di Nabi lah. Yeah. Pada orang lain tapi nilainya sama. Ada tingkat kebaikan. Baik, ini terkait masalah bahasa. Dalam Al-Quran penggunaan lafadz uswah itu tidak hanya untuk Nabi. Ada misalnya disebutkan laqad kana fi Ibrahim walladzina amanu ma'ahu uswatun. Nah itu ada disebutkan gitu. Jadi ada pada sisi Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya itu ada uswah, ada teladan. Sehingga kata-kata uswah ini itu 100% berbicara tentang teladan kebaikan. Nah itu. Sehingga kemudian rujukannya kepada Rasul. Nah itu. Adapun qudwah ini memang lebih umum. Qudwah bisa jadi kemudian teladan dalam kebaikan, termasuk juga teladan dalam keburukan. Nah itu. Tapi kalau uswah ini kalau kita lihat konteksnya penggunaannya dalam Al-Qur'an itu lebih kepada kebaikan. Dan tidak hanya kemudian para Rasul saja, orang-orang yang beriman pun bisa dijadikan uswah. Karena itulah kemudian kita bisa melihat hadis Rasulullah SAW ketika menyebutkan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya dan kemudian generasi berikutnya. Yang berarti apa? Mereka bisa dijadikan uswah, teladan. Karena apa? Sebagai generasi terbaik itu. Nah ini hubungannya gitu. Jadi kalau saya melihat uswah ya, dalam Al-Quran itu lebih umum, tidak hanya kemudian kepada Rasulullah. Adapun qudwah ini bisa siapa saja, termasuk dalam urusan yang kita katakan duniawi. Okay. Barangkali itu. Yang kedua, terkait dengan dakwah kan di zaman Nabi itu kan sifatnya pada waktu itu ya nilai kemusrikannya kan besar. Yeah. Tapi dalam konteks negara kita itu orang yang sudah beragama itu tidak perlu didakwah karena kemudian. Tapi sikap kita bagaimana? Baik, yang seperti ini barangkali kita mencontohnya ketika masa khulafa. Ya, kalau di masa Rasulullah kan Madinah itu sudah mukmin semua. Ya, kita bayangkan di masa Umar Ibn Khattab ketika kemudian mampu menaklukkan Persia ataupun Romawi di Palestina, Syam itu kan tanah Irak, tanah Iran itu dulu
penyembah berhala atau penyembah api, kan begitu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tidak kemudian memaksa membuat undang-undang semuanya harus masuk Islam, enggak. Nah itu. Tapi Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin itu tetap mendatangi orang-orang Yahudi, masuklah Islam, kalian akan selamat. Enggak, kami tetap dengan agama kami. Ya sudah, aku sudah sampaikan. Nah itu. Jadi tugas kita cuma menyampaikan. Nah problemnya sekarang muncul undang-undang. Tidak boleh kemudian menyampaikan dakwah kepada orang yang sudah punya agama. Nah berarti jalan kita memang tidak bisa, ayo yang Nasrani masuk ke Islam. Nah jalan kita sekarang diskusi, begitu. Sebab itu yang bisa mempertemukan. Gitu. Apa yang kemudian baik antara kita dengan yang sama. Dan itu juga dilakukan Rasulullah. Ya. Sebab Rasulullah juga ketika bertemu dengan Nasrani Najran, itu kemudian menyampaikan, mari kita bersama-sama. Apa yang sama dengan kita? Kita kan sama-sama menyembah Allah, kata Rasulullah itu. Lalu kemudian kita tidak menjadikan selain Allah sebagai sesembahan lain. Ada disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Artinya teknik dakwah terhadap kita katakan Yahudi ataupun Nasrani itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetap disampaikan, bertauhid itu. Masalah nanti kemudian terima atau tidak, nah itu pemenang Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi hidayah. Maka kemudian lakum dinukum waliyadin, lalu kemudian la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Itu tetap dipatuhi sepanjang zaman. Sehingga kita bisa melihat kalau kita baca sejarah tentang kekhalifahan, itu penduduk khalifah, kekhilafahan kaum muslimin Turki Utsmani itu 60%-nya non muslim. Tidak dipaksa untuk masuk, 40%-nya muslimin. Makanya kemudian kita lihat Turki Utsmani itu misalnya punya tentara dari Georgia, dari Jerman, dari Swiss, apa itu yang Nasrani itu. Tetapi dalam lingkup kekuasaan kaum muslimin. Tetapi mereka dalam kondisi beragama Nasrani tadi. Nah di sini sikap kita itu. Jadi di Indonesia memang ada undang-undang itu. Karena itu bagaimana? Ya kita lakukan diskusi dengan mereka. Nah ini tetap menjalin itu. Tapi kalau dalam konteks diskusinya itu kan tidak bisa ditemukan dalam beberapa kitab yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau kita kan meyakini Quran, tapi penganut lain kan tidak. Kalau tidak ada kan dialog, masa bisa ketemu? Memang ada titik-titik yang kalau dipertajam pasti tidak bertemu. Makanya kemudian Rasulullah tekniknya itu selalu mengajak kepada yang sama. Dengan Nasrani, dengan Yahudi, kita tuh sebenarnya ada samanya. Apa samanya? Sama-sama menyembah Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, gitu. Sama-sama menyembah Allah. Gitu. Hanya perbedaannya kemudian mereka menjadikan ketua-ketua mereka, rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah, paus mereka, kan begitu. Orang Yahudi rahib mereka dijadikan penentu syariat mereka, dianggap sebagai mulia seperti halnya kemuliaan Allah. Nah itu saja kan. Nah jadi dakwanya di situ. Masalah kemudian mereka tetap bertahan dengan agama mereka, ya memang ini hidayah, begitu. Jadi tetap Rasulullah, para sahabat itu mendakwai. Saya jumpa banyak riwayat tentang Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, gitu. Itu mengajak pembantunya supaya masuk Islam, mereka menolak. Tidak apa-apa. Nah itu. Nah makanya kemudian kalau memang bisa mendakwai, alhamdulillah. Kalau tidak, minimal kita kemudian tunjukkan akhlak kita kepada orang-orang Nasrani ataupun yang non muslim di sekitar kita itu. Nah itu minimal itu. Baik, saya rasa cukup ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, barangkali itu yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberi istiqomah hingga akhir hayat kita untuk tetap berpegang kepada ajaran Rasulullah SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.